Mangga kita mulai lagi. Iya. Kita lanjutkan lagi polemik mencari jawara Jakarta. Tadi kata Cepopong, siapa yang akan menang pada pilkada Februari nanti tergantung kepada garis tangan. Kalau kata saya, tergantung kepada campur tangan. Bu Mardani, campur tangan. Campur tangan ini tentu saja strategi ada di sana. Sosial media hanya salah satu. Strategi berikutnya kalau boleh dibuka, kalau tidak rahasia apa? Ya, yang pertama tentu target ya. Kami sudah buat minimalnya 2,8 juta pemilih memilih pasangan. Sebentar. Cepopong motong. Mangga, ini bisa dipakai kesempatan untuk kampanye. Boleh, oke. Nuhun teh. Makanya tadi yang pertama targetnya harus jelas. 2,8 juta pemilih memilih Anies Sandi. Dari mana itu angka 2,8 juta? Diturunkan. Ya, kita sudah memetakan berbasis kelas sosial, ya. ABCD, pendidikan, teritori, 267 kelurahan, semuanya di slicing, termasuk berbagai survei kita buat, sehingga insya Allah di 267 kelurahan itu sudah kelihatan jelas. Ya. Karena kebetulan PKS punya mesin yang cukup kuat, kita punya 3 relawan per TPS, nah itu akan bekerja, serangan daratnya ada, serangan udaranya ada, dan jangan dilupakan, kita menyadari bahwa Pilkada DKI ini bukan tentang partai politik, ini tentang, kalau bahasa kami, Mas Anies mengingatkan, ini gerakan kampanye, ya. Kita akan buat public engagement, bagaimana publik terlibat, ya. Kita di PKS pernah punya pengalaman Galibu, gerakan 50.000. Kita akan buat, nanti ada public funding. Ayo, kita akan buat transparansi, bahkan tadi dalam rapat kita sepakat bahwa yang pertama mulai dari diri sendiri. Urusan keuangan harus jelas, budget harus jelas, publik harus tahu berapa pengeluaran kita, berapa pemasukan kita, yang dengannya dari awal kita mulai sudah bersih. Berikutnya nanti insya Allah publik akan melihat. Kalau niatnya sudah bersih, lanjutnya akan lebih bersih lagi insya Allah. 2,8 juta pemilih itu berapa persen ya? Mestinya 7,7 ya. 7,7. Siapa namanya pemilih. Tetapi DKI ini tingkat partisipasinya itu cuma 70 sampai 72%. Jadi harapan kami 2,8 itu sudah 50 plus 1% menang insya Allah. Iya. Dan sebelumnya ada survei dari Poltreking memasangkan Anies dan Sandi itu hanya terpaut 2% dengan petahana Ahok dan Jarot. Apakah itu juga modal yang dipelajari? Itu salah satu yang kami bahagia dengan survei yang dibuat. Kami juga punya buat survei sendiri. Walaupun kami tetap menyadari bahwa survei selalu akan volatile ya. Sebelum penamaan calon, kandidasi dengan sesudah sangat berbeda. Kalau dulu bahasa sederhananya, panggung ini terlalu banyak cheerleadersnya, sekarang pemainnya sudah jelas. Nah nanti insya Allah per pekan kita akan selalu buat bagaimana survei kita melihat kenaikan dari pasangan kita. Oke, kalau Agus Silvi, apakah sudah memiliki pemilih loyal? Ya tentu saja, karena selain ada 4 partai politik yang ada menjadi koalisi, ya masing-masing punya basis massa ya. Jadi berbeda dengan partai politik yang kurang lebih tidak punya basis massa. Ya katakanlah sebut PKB, P3 itu dengan basis massa Nahdlatul Ulamanya misalnya begitu, warganya ya bukan organisasinya. Nah begitu juga dengan Partai Amanat Nasional dengan basis massanya dari mayoritas Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah misalnya seperti itu. Kemudian Partai Demokrat dengan tentu selama ini kita juga punya banyak organisasi sayap dan semuanya bekerja, dan tentu masyarakat kembali melihat siapa sih sebetulnya calonnya, itu yang terpenting ya. Siapa calonnya inilah yang menjadi alasan utama kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat DKI untuk mereka mencintai calon ini dengan baik setelah memahami siapa yang bersangkutan, bagaimana program-programnya. Karena program kerja ini nanti akan menjadi sesuatu yang membuat masyarakat itu tertarik untuk memilih si calon. Ya, kita tahu masalah DKI ini kan terlalu ruwet dan rumit, sangat kompleks persoalannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ada satu pasangan calon yang mampu menyelesaikan semuanya. Tapi siapapun yang terpilih nantinya, tentu kami berharap bahwa
pasangan Agus Silvi ini akan memenangkan ya target kita, makanya saya katakan tadi bahwa kenapa nama ini kemudian diputuskan, memang dianggap bahwa tokoh dua figur ini yang sangat mendekati paripurna untuk bisa berkompetisi memenangkan Pilkada DKI. Di mana misalnya Mas Agus kita lihat tokoh muda ya, dengan latar belakang ya kita sudah pahami sama-sama dari militer, kemudian beliau juga belajar tentang administrasi, belajar tentang leadership ya, dan juga beliau tentu dibesarkan di keluarga mantan presiden 10 tahun yang juga keluarga politisi. Kemudian Ibu Silvi tidak kalah gender ya, cuman ada di kami. Iya. Pasangan kami lah yang ada perempuan. Yang syariah, karena itu gitu ya? artinya kombinasi laki-laki perempuan ini juga perlu dipertimbangkan. Meskipun dalam undang-undang pilkada tidak mewajibkan ada 30%, tapi undang-undang pemilu ya kan, itu juga memberikan bahwa ada yang kami miliki spesifik birokrat dan perempuan yang sudah memahami Jakarta, jauh lebih memahami Jakarta dibandingkan misalnya calon-calon lain, karena beliau dari dasar nih jadi pegawai negeri sipil di DKI, Ibu Silvi nih ya, beliau juga guru besar, artinya dari segi kualitas pendidikan baik Bu Silvi maupun Mas Agus ini kita menganggap bahwa kombinasi yang cukup kompetitif untuk mampu memimpin Jakarta ini. Kalau kita lihat dari pengalaman untuk mengelola sebuah kota, Bu Silvi lebih jauh berpengalaman daripada Agus. Kenapa bukan Silvi Agus? Kenapa tetap Agus Silvi? Ya, tentu kita melihat juga bahwa birokrat dengan politisi ini juga harus saling beriringan ya. Artinya Mas Agus muncul dari politiknya, kemudian birokratnya menggandeng untuk membackup. Nah karena itu tentu kita melihat bahwa yang sangat kami syukuri memang cukup mengejutkan sih munculnya namanya Mas Agus ya, yang begitu muda, tapi bisa kita lihat jangan mengatakan terlalu muda untuk memimpin DKI. Daerah lain banyak juga anak muda, misalnya di Lampung itu ada Pak Rido itu juga umurnya 35 tahun. Kemudian ada Zumi Zola dan seterusnya. Nah yang kami sangat gembira sekali ini justru polling yang dilakukan oleh beberapa lembaga, itu 2 hari setelah mengumumkan namanya calon Agus Silvi, kita lihat misalnya Partai Golkar melakukan polling ya, dengan hasil untuk kami Agus Silvi malah 48% mampu mengalahkan petahana justru. Ini polling ya, bukan survei. Terus juga seputar NU juga melakukan polling, Agus Silvi menduduki peringkat tertinggi dengan 54%. Ya. Ya, ini masih ada RMOL juga melakukan polling dengan luar biasa 62% untuk Agus Silvi. Nah ada Radio El Sinta juga melakukan, Agus Silvi juga menjadi juara 1 53%. 2 hari setelah penetapan ya? 2 hari setelah diumumkan oleh koalisi Cikeas. Artinya ini respon daripada publik bagi kami sangat surprise. Ya. Ada optimisme bahwa dengan munculnya 2 nama yang muda, kemudian birokrat, mendapat sambutan positif di masyarakat. Kami berharap bahwa ini akan terus melejit gitu ya sampai memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Mengutip polling juga, polling di Twitter. Tadi penjelasan Anda, apakah itu bisa membaca situasi real di masyarakat atau sebenarnya bisa juga ditukangi? Kalau polling di Twitter sih sebaiknya itu diabaikan saja sih Bu. Karena itu sangat gampang lah, orang tinggal ngeklik segala macam dan kita kan juga tidak ingin, artinya sebetulnya survei apapun itu kan dilakukan sebagai dasar pengambilan strategi kan. Jadi jangan sampai kita input datanya salah sehingga strateginya bisa salah. Kalau survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bukan polling seperti itu, sejauh mana kesahihannya dibanding dengan Twitter, polling Twitter tadi? Nah tentunya kan gini, kalau polling Twitter kan sebetulnya sama ya, kayak misalkan ada poltar-poltar berita naruh polling gitu kan. Intinya siapapun bisa ngeklik segala macam, bahkan teknologi kadang-kadang bisa ngakalin dari satu tempat bisa ngeklik berulang kali. Nah itu teknologi semakin canggih ya sekarang. Tapi kalau survei yang dilakukan itu kan memang benar-benar menangkap suara masyarakatnya. Benar, kalau kita di sosial media memang kita tangkap suara netizennya. Nah mungkin satu hal yang penting juga kalau dari sisi media sosial juga yang bisa dimanfaatkan selain berkomunikasi. Sebetulnya media sosial ini juga bisa jadi alat pendengaran yang baik. Kan kalau kita mau komunikasi, kita mau doing public service, lebih baik kan kita memahami kan. Jadi kita bisa memantau apa yang sedang terjadi di masyarakat. Pertama, kita bisa memantau sebetulnya apa sih yang jadi
isu tentang kandidat kita. Kalau tentang petahana saya rasa semua orang sudah paham lah ya isunya. Ya. Misalkan seperti kandidat Anies Sandi, itu kan ada PR besar yang harus dijelaskan mengenai posisi misalkan Mas Anies yang 2014 berseberangan dengan Pak Prabowo. Oke. Kemudian posisi Mas Agus misalkan. Itu pertanyaan terbesar dari netizen itu adalah kenapa sih meninggalkan karir militernya yang sebetulnya buat banyak orang tuh beliau berpotensi jauh gitu. Sangat cemerlang di sana. Sampai saat ini belum ada penjelasan seperti itu. Oke. Makanya jadi sebetulnya sebaiknya sosial media itu selain sebelum kita pergunakan buat komunikasi, kita pakai dulu buat mendengar gitu. Sehingga kita bisa menangkap dan juga jadi komunikasi yang dilakukan tepat Bang sasaran. Latif, Oh, iya. kalau babnya kenapa Anies dengan Pak Prabowo kan udah dibilang. Udah dijawab. Pak Prabowo dengan Legowo. Tahu kok, Iya, saya iya, kebetulan saksi hidup. Anies waktu itu ngomong gini, oke, no Karena problem. posisinya di sana. Betul, tapi untuk kepentingan yang lebih besar tidak ada masalah. Iya, Pak iya. Prabowo sangat legowo. Iya. Jadi jawabannya jelas. Artinya kalau kita Betul. lihat dari percakapan di media sosial itu terus Itu masih masih terus. menjadi polemik gitu Mas. Jadi Iya, artinya Saya jawab yang kenapa sih Mas Agus meninggalkan militer? Ah. Ya, jadi memang apalagi beliau dibesarkan di militer, Ya. pendidikan background militer. Justru kalau ketika dibutuhkan tenaga, pikiran dan sumbangsinya untuk kepentingan bangsa dan negara, ya harus melepaskan egoisme pribadinya. Siapa yang membutuhkan Ya. saat Loh, ini? daerah membutuhkan kepemimpinan. Oke. Yang tentu masyarakat DKI butuh pemimpin yang santun, yang cerdas, ya, yang bisa cool, bisa merakyat dan seterusnya. Ya banyak yang diharapkan nanti memimpin DKI dengan baik. Ya, di mana kita melihat situasi saat ini, kepemimpinan saat ini perlu ada pemimpin yang baru untuk membesarkan, mensejahterakan masyarakat DKI dengan melihat bahwa pemimpin yang baru ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk terutama ya masyarakat ini butuh sosok pemimpin yang cool, yang mampu menjaga harmonitas semua masyarakat tanpa memandang latar belakang ekonomi dan seterusnya. Oke. Ya. Jadi kita melihat bahwa saat ini pemimpin yang ada sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat DKI karena masyarakat sudah berteriak sampai menangis-nangis, digusur-gusur dan lain sebagainya. Ini banyak hal yang kita pertimbangkan sehingga egoisme pribadinya Mas Agus harus dilepas. Harus dikalahkan. Untuk panggilan hati nurani memperbaiki situasi bangsa dan negara kita. Oke. Nah, karena itu saya kira justru tidak diragukan nasionalisme beliau karena sudah latar belakang militer. Nah, berpasangan dengan birokrat yang juga ibu-ibu yang sangat memahami bagaimana ibu-ibu ini kan sudah banyak ibu-ibu juga yang teriak-teriak menangis anaknya kemudian bagaimana ketinggalan sekolahnya ketika digusur, bagaimana kemudian masyarakat miskin ini semakin dipinggirkan dan seterusnya. Menertibkan oke, tapi mungkin punya cara yang bagaimana memanusiakan Yang lebih manusia. santun, yang lebih manusiawi. santun. Ya. Oke, tahan dulu Bung. Karena Cepopong harus kita kasih kesempatan. Udah habis ini teh. Mangga. Kalau tadi Cepopong mengatakan garis tangan, Iya. campur tangan teh. Ya. Nah, sebetulnya bukan tanpa dasar. Nah, Pengalaman. Tahun 2008 dulu waktu pemilihan gubernur Jawa Barat, ya. ya kan? Itu petahana tidak ada yang nyangka bakal tidak jadi. Gubernurnya petahana, wakilnya mantan Pangdam. Iya. Kemudian calon gubernurnya Agum Gumelar. Siapa yang tidak tahu kenal. Agum Gumelar? Wakilnya petahana. Ya. Muncul ini Bapak Aher, Kang Aher sama Dede Yusuf. Yang Dianggap bukan dia anak siapa-siapa bawang. waktu itu. Iya. Bukan siapa-siapa. Iya. Orang nggak tahu Aher teh Oke. sama. Segede menel. Ah. Malah Menang. dia yang jadi. Nah.